Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Karimatu Sadia dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nomor induk mahasiswa saya 0124085241. Saya dari kelas Bahasa Indonesia E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Afrinar Pramitasari, MPD. Tugasnya adalah membuat video ulasan. Dan di sini saya akan mengulas sebuah buku. Kita akan masuk ke bagian identitas buku. Judul novel ini adalah Gadis Kretek. Penulisnya adalah Ratih Kumala. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Pertama kali terbit pada tahun 2012. Jumlah halamannya sekitar 252 halaman. Genre novelnya adalah fiksi sejarah, drama keluarga, dan roman sosial. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian orientasi. Novel Gadis Kretek adalah sebuah novel yang berlatar sejarah yang ditulis dengan sangat emosional. Cerita ini menggabungkan unsur cinta, keluarga, dan sejarah yang ada di Indonesia. Latar waktu dalam cerita ini berada di sekitar tahun 1965. Saat itu suasana politik sedang kacau-kacaunya. Melalui alur yang maju mundur, pembaca diajak untuk menyusun kisah seperti potongan puzzle. Kita tidak hanya membaca cerita, tetapi juga menyelami warisan luka dan identitas budaya. Lalu kita akan lanjut ke bagian ketiga, yaitu tafsiran isi. Cerita ini dimulai dari tokoh yang bernama Suraja. Suraja adalah seorang pemilik perusahaan kretek besar, tapi dia sedang sakit keras. Lalu di akhir hidupnya, Suraja terus menyebutkan satu nama, yaitu Jengyah. Lalu, istri dan ketiga anaknya, yaitu Tegar, Karim, dan Lebas, tidak mengenal Jengyah. Anak bungsunya, yang bernama Lebas, memutuskan untuk mencari tahu siapa sosok misterius itu. Perjalanan dalam mencari Jengyah membuka rahasia masa lalu ayahnya. Kita pun akan dibawa ke cerita ketika Suraja pada saat muda yang sedang jatuh cinta pada Dasyah. Dasyah sendiri adalah seorang perempuan pintar, mandiri, dan sangat ahli dalam meracik kretek. Ia dikenal dengan panggilan Jengyah. Jengyah adalah pewaris pengetahuan tentang dunia kretek dari keluarganya. Sayangnya, cinta antara Suraja dan Jengyah tidak direstui oleh keluarganya. Lalu, Suraja memilih meninggalkan Jengyah demi mengejar ambisinya sendiri. Ia menginginkan nama besar, kekuasaan, dan pengaruh. Keputusan itu menghancurkan hati Jengyah. Cinta mereka pun berakhir, dan luka itu diam-diam diwariskan kepada generasi berikutnya. Lewat perjalanan Lebas, kita menyaksikan sejarah cinta dan pengkhianatan yang menyakitkan. Namun, ini bukan hanya cerita tentang cinta saja. Ini juga kisah tentang perjuangan perempuan dalam dunia laki-laki. Tentang sejarah industri kretek yang sangat jarang disorot. Dan tentang kekacauan politik Indonesia di masa lampau. Kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu evaluasi. Novel ini sangat kuat dalam membangun suasana dan emosi. Gaya bahasanya puitis, namun tetap mudah dipahami. Karakter Jengyah sangat membekas dan menggambarkan perempuan yang kuat. Cerita ini juga menyajikan konflik antar generasi yang terasa sangat nyata. Namun, beberapa bagian terasa lambat karena banyak detail tentang sejarah kretek, jadi itu menyebabkan pembaca agak berpikir ya saat membacanya. Jadi pembaca yang tidak terbiasa dengan alur maju mundur mungkin perlu menyesuaikan diri. Tapi secara keseluruhan, kualitas ceritanya tetap sangat baik. Lalu kita akan lanjut ke bagian kelima, yaitu rangkuman. Ini adalah bagian terakhir.
Gadis Kretek adalah novel yang indah dan menyentuh. Cerita ini menggabungkan cinta, sejarah, dan budaya dalam satu kisah yang penuh dengan makna. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja, terutama yang ingin mengenal sisi lain dari sejarah Indonesia. Melalui novel ini, kita dapat belajar bahwa masa lalu bisa membentuk masa depan dengan lebih baik, dan bahwa luka yang tak disembuhkan bisa diwariskan dalam diam. Sekian itu saja dari saya, Jian Karimatus Sadia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.